Jadi Batanghari tunda bayarnya berapa, itemnya apa saja. Prioritas yang belum. Pada hari Senin 11 Januari 2021 bertempat di ruang Komisi 1 DPRD Kabupaten Batanghari telah dilaksanakan kegiatan hearing Komisi 1 bersama OPD terkait, yaitu Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari mengenai program kerja tahun 2021 dan juga pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya yang langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Batanghari, Bapak Antoni SD. Vaksinasi itu, meja pertama adalah registrasi yang nanti mencocokkan dengan sistem online itu dengan NIK-nya. Yang kedua itu meja screening. Nah, di situ di screening, di tes, misalnya tensinya diukur, gula darah dan sebagainya ya, itu diukur. Nah, nanti di screening itu akan ada beberapa pertanyaan sehingga baru dia disuntik. Dia tetap dapat lah Bu ya? Dia tetap dapat, tapi bukan berarti batal Bu, tetapi mungkin ditunda kalau bisa. Vitamin C. Aku tuh nengok di sini tadi aku. Tapi nengok di sini berarti aku. Makanya itu penyakit yang sangat parah gitu. Nah, ya itu tadi yang parah itu tidak bisa Bu. Jadi dia ditunda. Jadi sifatnya disehatkan dulu penyakitnya. Ya, distabilkan dulu istilahnya, dikendalikan dulu. Jadi misalnya tensi, Pak. Contohnya tensi, Pak ya. Kalau pada saat waktu mau disuntik itu tensinya lebih dari 140/90, itu ditunda dulu. Tidak boleh disuntikan, nah, tetapi bisa disuntikan kembali setelah kondisinya stabil. Ya, namanya juga isu udah, artinya kalau disuntikan ini tapi akibatnya entah apa namanya mental kita tuh terganggu atau macam itu kan ada yang ngomong kayak gitu kan di lapangan seperti itu bahasa. Ayamnya itu kan? Parahnya ada banget gitu. Iya kan itu dia maksudnya kakek dia lemah, otaknya lemah, sarafnya lemah gitu. Iya Bu, tidak dulu. Tidak mungkin seperti itu lah. Usia berapa? Dari usia 18 sampai 59 Pak. 60 udah lagi. 60 pasti tidak lagi. Tetapi untuk lansia itu nanti ada Pak. Tapi nanti kepada jadi saya ikut mengatakan apresiasi terhadap Dinas Kesehatan karena semuanya dalam negara COVID ini sempat melaksanakan program tadi waktu ya, nampaknya di rumah sakit ada pembangunan, langsung puskesmas juga ada dibangun. Tapi di sini saya ingin menanyakan, kalau memang nanti gak pas ya anggap aja saran atau masukan tentang legalitas pegawai yang di rumah sakit atau puskesmas atau postur. Itu rata-rata itu dari sekolahan kesehatan semua ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah perlu tes kesehatan di anggota pegawai tersebut atau tes screening atau kejiwaannya gitu kan? Karena kita kemarin tes jiwa juga kan gitu. Katanya waktu itu disuntik Pak, waktu disuntik kesehatan. Nanti intinya nanti nggak ada disuntik kesehatan, begitu disuntik kesehatan mereka dipulangkan. Setelah yang pertama Pak, masalah tenaga kesehatan. Ya. Jadi untuk tenaga kesehatan ini kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, bahwa di situ yang mengikat tenaga kesehatan ini adalah Pak, ada 3 hal. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi artinya dia harus memiliki ilmu dan keterampilan sesuai sebagaimana latar belakang pendidikannya. Nah, dan itu diakui kompetensinya nanti dalam bentuk ijazah dan sebagainya. Nah, dan sertifikat kompetensi dari asosiasi profesinya. Nah, jadi itu Pak, itu yang masalah kompetensi. Yang kedua masalah legalitas. Masalah legalitas ini nanti diikat mereka dengan surat STR dan juga SIP. Jadi surat tanda registrasi dengan surat izin praktek profesi. Nah, jadi ada itu masalah legalitas itu diikat mereka. Sehingga seseorang tenaga kesehatan baru diakui dia adalah seorang tenaga kesehatan. Dan yang fisik 16 miliar. Dari 16 miliar yang kelola itu alhamdulillah dan dinyatakan selesai semua, tetapi ada dua sekolah yang tidak kemampuan katakanlah pengakuan kemampuan kepala sekolah yang dia sanggup. Nah,
salah satu Desanya Maksam Pak. Maksam satu itu Maksam, dusun Maksam. Tidak dikenakan sanksi dikarenakan karena situasi dan kondisi memang tidak bisa dilaksanakan. Contoh siaran bungku. Cuman kalau yang di Maksam saya belum tahu kondisinya kan, apakah kayak suasana seperti di siaran bungku atau tidak? Fisik ya? Fisik. Maksam itu Buatan visi. Kalau di Maksam itu sunat dari pertama. Ya. Nah, itu aku bilang kemampuan kepala sekolahnya tadi yang apa tadi? Banyak permasalahan yang dianggap oleh kepala sekolah tersebut sehingga tidak mengambil kegiatan itu. Nah, yang lain alhamdulillah sudah selesai semua dan ini masih dalam tahap penyelesaian administrasi surat pertanggungjawaban sekolah, dan kami juga sudah disurati oleh inspektorat agar disiapkan secepatnya mengenai kalau misalkan memang banyak pemberitaan yang miring, yang katanya nggak ada spek lah dan sebagainya. Nah, cuman itu nanti mekanisme kan ada di audit Pak. Kalau nanti di audit memang apa, mengembalikan. Kalau ada wacana apa, jadi kalau di AK itu sistemnya adalah ketika terjadi penyimpangan dana atau apa, itu nanti akan dilarikan ke APIP. Biasanya di bulan berapa? Biasanya di bulan 2 nih Pak. Nah, di bulan 2 ini biasanya sebelum masuk BPK. Jadi sebelum masuk BPK itu sudah selesai. Seperti saat ini inspektorat lagi turun memeriksa keabsahan untuk Medlek. Untuk Medlek yang tahun 2019. Karena 2019 itu ditunda bayar di 2020. Pembelajaran tatap muka ini ada 2 versi, yaitu satu versi yang masuk pembelajaran tatap muka dan yang satu adalah versi yang menunggu. Karena kemarin saya ambil keputusan karena sudah saya lihat di wacana pada saat itu kenapa kelurahan saya nyatakan jangan belajar dulu. Karena kelurahan ini di kota Pak, ya, kota kecamatan kan gitu. Jadi di situ disinyalir banyak hiburan tahun baru tadi Pak, hiburan tahun baru yang mungkin bisa mengakibatkan terbawanya pandemi kelurahan. Jangan belajar dulu, karena kalau misalkan dia itu habis pergian kan lebih amannya isolasi mandiri selama 14 hari. Itu pertimbangan saya yang ambil. Sudah yang kedua, dalam waktu 2 minggu ini Pak, saya sudah kerjasama dengan koordinasi dengan mungkin besok Rabu saya sudah mau ketemu Pak, karena puskesmas atau satgas gugus di desa setempat, di kecamatan setempat sudah melaksanakan tugasnya kunjungan ke sekolah-sekolah. Saya minta hasilnya. Jadi saya minta rekomendasi bukan penolakan untuk tidak tatap muka, tetapi rekomendasinya adalah protokol laksanakan, tetapi tidak diwajibkan. Boleh dilaksanakan tapi tidak diwajibkan, tergantung kepala daerahnya. Kepala daerah kita sudah pada prinsipnya setuju Pak, tetapi harus koordinasi dengan Satgas Gugus. Maka dengan adanya itu kami Komisi 1 telah melaksanakan hearing sesuai dengan jadwal, yaitu dengan Dinas Kesehatan dan nanti siang dengan Dinas PDK. Khusus dengan Dinas Kesehatan yaitu masalah anggaran tahun lalu capaiannya berapa, kemudian COVID-19 itu yang lebih banyak ditanyakan oleh teman-teman dari Komisi 1 dan ke depan untuk tahun 2021. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan tambahkan Pak Adison. Dalam hearing tadi banyak pembahasan yang kami bahas tadi, terutama dengan yang merebak sekarang informasi yang kita dengar masalah vaksinasi ya. Vaksinasi tentang COVID ini. Jadi kami mempertanyakan kepada dinas terkait tadi tentang bagaimana kesiapan dinas kesehatan untuk melakukan
vaksinasi ini, dan bagaimana nanti penyampaian edukasi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat bisa menerima ketika kita melakukan vaksinasi. Maka kita mempertanyakan kepada Dinas Kesehatan sejauh mana kesiapan Kabupaten Batanghari dan bagaimana sistem nantinya kinerja Dinas Kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan untuk melakukan vaksinasi, hingga apa yang diharapkan pemerintah dan apa yang diharapkan kita semua, bahwa COVID ini bisa beranjak, bisa terangkat dari muka bumi ini dan kita menjadi manusia yang sehat jasmani, lahir dan batin. Terima kasih.